Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Alhamdulillahilladzi tawadhu'a kullu syai'in li mulkih. Alhamdulillahilladzi dhalla kullu syai'in li 'izzatih. Alhamdulillahilladzi istansara kullu syai'in li qudratih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha minan nar, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahira fi jismi bani Adam yuziluha arba'atu asya'a. Ammal jawahir fal aqlu wad dinu wal haya'u wal amalu shalih. Fal ghadabu yuzilul aqla wal hasadu yuzilud dina wat tama'u yuzilul haya'a wal ghibatu tuzilul amala shalih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup, sehat jasmani dan rohani, dan masih beriman dalam Islam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kebersamaan kita pada malam hari ini dibersamakan Allah juga di surganya nanti. Yang kedua, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita yang sudah sampai di bulan Rajab ini Allah sampaikan umur kita sehingga kita bisa mencicipi nikmatnya bulan suci Ramadan nanti. Makanya Nabi mengajarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang kedua, salawat beserta salam selalu kita tunjukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan rajin berselawat kepada beliau, kemudian kita amalkan juga sunnah-sunnahnya, dan kita teladani sifat-sifat beliau yang mulia, insyaallah kita di dunia ini akan selalu mendapatkan kemudahan hidup, dan di akhirat nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ketua dan jajaran pengurus Masjid Al Barokah, yang kami muliakan para imam, khatib, bilal, gharib Masjid Al Barokah, dan seluruh jamaah tetap dan jamaah tidak tetap Masjid Al Barokah yang mudah-mudahan mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada jamaah tidak tetapnya, Pak? Mudah-mudahan yang jamaah tidak tetap menjadi jamaah tetap, dan jamaah tetap bisa istiqomah. Pada malam hari ini, sebagaimana diamanahkan oleh Ustadz Haji Romli, beliau saat ini berada di Jakarta, sehingga minta tolong kepada kami untuk menggantikan beliau, dan beliau titip salam buat seluruh jamaah Masjid Al Barokah. Kalau kita lihat dan renungkan dari surat Al-An'am yang dibacakan di awal tadi, banyak sekali pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Dan Allah ulangi lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Apa maksudnya? Allah berfirman, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan senda gurau. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Dan kehidupan akhirat, kampung akhirat itu kata Allah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, maka tidakkah kalian memahaminya? Yang pertama kita bahas, Allah menyebutkan bahwa dunia ini merupakan sebuah permainan. Makanya ada seniman yang menyebut dunia ini panggung sandiwara. Dalam setiap permainan, untuk supaya memenangkan permainan tersebut, maka setiap pemain harus pertama melatih dirinya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, yang bersangkutan harus mengetahui strategi lawannya. Lalu yang ketiga, yang bersangkutan juga harus memahami aturan-aturan main yang telah ditetapkan oleh panitia. Ini syarat untuk memenangkan pertandingan. Nah, kalau seseorang menjadi pemain dalam suatu pertandingan, dia mengabaikan aturan-aturan main yang ada, maka kemenangan yang sudah di depan mata itu bisa hilang. Bahkan kemenangan yang sudah diraih itu bisa dibatalkan, didiskualifikasi, bahkan bisa ditambah dengan denda-denda yang lainnya. Maka begitu jugalah kehidupan kita di dunia ini. Jadi dalam permainan itu ada menang, ada kalah, ada seri.
Maka kita umat Islam sebagai hamba Allah, maka seharusnya menjadi pemain di dunia ini, tidak hanya menjadi penonton. Minimal pemain cadangan pun jadilah. Yang penting jadi pemain. Sebab apa? Kalau kita tidak jadi pemain, kita yang nanti akan dimainkan. Dimainkan oleh orang lain, oleh non-muslim. Maka pandai-pandailah bermain di dunia ini. Lalu yang kedua, Allah menyebutkan dunia ini adalah tempat bersenda gurau. Artinya apa? Kita hidup di dunia ini jangan serius terus-menerus. Ada jedanya, ada kalanya kita bersenda gurau. Jangan apa-apa panik. Ketika ada masalah serius sampai nggak lihat kiri kanan. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, terkadang beliau bercanda dengan mereka. Bahkan misalnya dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi pernah suatu kali Nabi Muhammad SAW dihidangkan kurma, ya. Jadi ini duduk, ya, melingkar. Masing-masing sahabat Nabi, berikut Nabi juga, dihidangkan sepiring kurma kecil. Jadi saat itu Ali bin Abi Thalib setelah makan kurma, ya, biji kurma itu dia letakkan di piring Nabi tanpa sepengetahuan Nabi. Nah, sehingga di piring Nabi itu ada biji kurma punya Ali, ada juga biji kurma punya Nabi, sehingga kelihatan banyak. Nah, saat itu Ali mengatakan, alangkah banyaknya makan kurma Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata Nabi Muhammad nggak menanggapi dengan serius. Beliau membalasnya, ya, memang aku banyak makan kurma, tapi ada yang lebih hebat lagi. Itu lihat Ali, dia makan kurma sama biji-bijinya, karena di piringnya nggak ada bijinya. Nah, itu kan candaan-candaan yang sederhana, ya, membuat fresh lagi. Oleh sebab itu, kita harus pandai-pandai menempatkan diri di mana kita berada. Kalau di tempat resmi, kalau bapak-bapak dosen, ya, di ruang ilmiah, tentu kita bicara secara ilmiah. Ketika di masyarakat, kita menempatkan diri kita sebagai anggota dari masyarakat. Saya selalu mengatakan kepada para mahasiswa, untuk supaya hidup nyaman, kita harus pakai prinsip kebalikan dari Coca-Cola. Kalau Coca-Cola itu prinsipnya, ku tahu yang ku mau. Kita pakai kebalikan prinsip itu, ku tahu yang dia mau. Jadi kalau kita pakai prinsip ku tahu yang dia mau, kita akan bisa memahami berbagai macam tipe orang. Kita akan mudah bergaul dengan beragam jenis manusia. Kenapa? Memang Allah SWT menciptakan manusia itu beragam. Jangan dikira sahabat-sahabat Rasul itu semuanya itu orang-orang serius, orang-orang taat, orang-orang yang manut. Ada juga yang nyeleneh. Ada juga yang hobinya humor. Kadang-kadang ngerjain Nabi, tapi Nabi membalasnya dengan senyum. Nah, itu artinya
kehidupan di dunia ini karena sebuah bentuk permainan, kita harus mampu menempatkan posisi kita sebagai pemain yang baik. Harus pandai dan cepat menyesuaikan diri. Karena apa? Karena yang lebih utama kata Allah adalah walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan akhirat itu jauh lebih utama, jauh lebih baik daripada kehidupan dunia ini. Ini hanya sementara. Afala taqilun, tidakkah kalian memahaminya? Nah, dalam kaitan ini kita teringat dengan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, arba'atu jawahir, ada 4 permata, kata Nabi, fi jismi bani Adam, yang Allah tanamkan ke setiap tubuh manusia, sehingga setiap bayi yang lahir itu ada 4 hal itu. Yuziluha arba'ata asya, dan 4 permata ini kata Nabi bisa hilang dengan 4 hal yang lain. Apa 4 permata tersebut yang harus betul-betul kita jaga? Yang pertama, fal aqlu, akal. Akal ini merupakan sesuatu yang paling berharga dalam tubuh manusia. Dengan akal, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal, manusia bisa berusaha, bisa mencari nafkah, dan bisa melakukan aktivitas lainnya dengan terencana. Dengan akal, manusia memiliki rasa malu. Dan dengan akal pula manusia bisa berkreasi, berinovasi, bahkan melindungi makhluk-makhluk Allah lainnya di muka bumi, sehingga manusia dijadikan khalifah, pemimpin terhadap makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Saya teringat ada sebuah cerita seorang mahasiswa di Jepang. Jadi ketika dia ke kampus, dia membawa helm, yang helm itu harganya kalau dirupiahkan sekitar 6 jutaan. Lalu kawan-kawannya gangguin dia, nanya, kamu kenapa pakai helm sampai 6 juta begitu? Mahal sekali itu helmnya. Apa jawab si mahasiswa ini? Harga helmku ini tidak ada apa-apanya, sangat murah dibandingkan apa yang dilindungi oleh helm ini, yaitu akal. Nah, makanya dalam Islam penggunaan helm itu bagian dari hifzul akal, menjaga akal, karena akal itu letaknya di kepala. Nah, maka umat Islam ketika menggunakan helm idealnya bukan takut ditilang oleh polisi, tapi karena ingin melindungi kepala yang di dalamnya ada akal. Inilah yang harus kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita. Jadi bukan karena takut pelanggaran, tapi karena kita memang perlu melindungi akal ini. Coba misalnya kita lihat saudara-saudara kita yang di panti sosial, yang depan UIN itu. Itu kenapa mereka bertempat situ? Punya akal nggak? Punya. Tapi sempurna nggak akal mereka? Tidak. Makanya dilainkan tempatnya. Maaf, orang-orang tua kita yang sudah renta, yang sudah uzur, ya, itu mereka masih punya akal nggak? Masih kan? Tapi kenapa misalnya ada yang mengeluh, ini orang tua saya Pak Ustadz, udah kita kasih makan, segala keperluannya kita penuhi,
Dia ngomong sama tetangga, aku jarang dikasih makan. Ada nggak gitu Pak? Nah, di rumah sudah saya siapkan Ustadz pembantu untuk melayani ibu saya, segala keperluannya saya penuhi. Dia ngomong sama tamu yang datang, aku dibiarkan sendiri di rumah, aku disuruh ngomong sama burung. Betul dia miara burung Pak. Coba. Nah, kenapa orang tua yang uzur ini berkata seperti ini? Karena akalnya sudah tidak sempurna, menurun. Bisa jadi kita juga nanti akan seperti itu. Nah, makanya supaya jangan seperti itu di hari tua kita, supaya tetap terjaga martabat harga diri kehormatan kita, ya. Di antaranya Nabi menyuruh kita membiasakan membaca Al-Quran. Orang yang terbiasa membaca Al-Quran maka dijamin tidak akan pikun. Maka mari kita biasakan membaca Al-Quran. Jadi begitu pentingnya akal. Tapi kata Rasulullah, akal ini bisa rusak, bisa hilang daya kemampuannya dengan hal lain. Apa itu? Fal ghadabu yuzilul aqla. Marah dapat menghilangkan kemampuan akal yang sebenarnya. Jadi kemarahan, emosi yang tak terkendali, ya, itu pada hakikatnya yang bersangkutan pada saat marah itu dalam ilmu psikologi itu termasuk kategori tingkat level paling bawah. Nah, makanya kalau ada orang yang marah-marah berapi-api, bagaimana sikap kita? Apakah kita jawab, kita lawan? Orang yang bijak karena dia tahu ketika orang marah yang berlebihan, tak terkendali, maka hakikatnya dia berada di level gila yang paling bawah. Nah, kira-kira kalau kita dimarahi orang gila, kita lawan nggak Pak? Dilawan nggak Bu? Misalnya bapak-bapak atau remaja lihat lewat di panti sosial, kemudian ada penghuni di situ ngacungkan tangan. Nah, ini yang kaum remaja disamperin nggak? Dilawan nggak? Kalau dilawan berarti nggak ada bedanya kita dengan dia. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW pernah menasihati Muawiyah bin Abi Sufyan, wahai Muawiyah, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Karena marah dapat merusak iman, sebagaimana pahitnya buah as-sabr. Ya, jadi buah yang pahit di Arab sana itu dapat merusak manisnya madu. Jadi madu yang manis itu bisa rusak rasanya dengan buah yang paling pahit. Buah apa kalau di Indonesia Pak? Brotowali mungkin ya. Brotowali Pak ya. Nah, itu bisa rusak rasa madu. Begitu jugalah tadi akal kita bisa rusak dengan kemarahan yang tak terkendali. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kata Rasulullah, yang harus dijaga permata hidup kita ini adalah yang pertama tadi al-aqlu, yang kedua ad-din, yaitu agama. Kalau akal tadi mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tapi agama lebih dari itu. Dengan agama kita bisa membedakan mana perintah, mana larangan, mana yang sunnah, mana yang mubah, mana yang makruh. Kalau akal hanya baik buruk saja. Tapi agama bisa menyeleksi sebagai filter. Karena tidak semua yang baik menurut akal
menyenangkan menurut akal, baik juga menurut agama. Jadi dengan agama kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Nah, agama kita ini, kata Rasulullah, yang sudah kita jalani, ada yang 30 tahun, ada 50 tahun, mungkin 70 tahun, itu bisa rusak. Dengan apa? Fal hasadu yuzilud dina, yaitu dengan sifat hasad. Apa itu sifat hasad? Sifat dengki. Apa itu dengki? Dengki itu ialah senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Nah, itu mudahnya. Apa dengki itu, Bu? Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Artinya apa? Yang bersangkutan ingin nikmat yang ada pada orang lain itu hilang atau minimal berkurang. Rusuh hatinya, resah pikirannya lihat orang lain dapat nikmat. Nah, ada enggak kita yang seperti itu? Itu kan mainnya di hati. Nah, rasa dengki yang seperti itu, kata Nabi, bisa merusak agama. Sumbing agama kita. Gara-gara sifat hasad tadi. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian, kata Nabi, terhadap sifat dengki. Karena dengki itu, kata Nabi, dapat menghilangkan pahala kebaikan-kebaikan kalian selama ini, sebagaimana api membakar kayu. Ngeri gak kata Bapak Ibu sekalian? Udah capek-capek kita beribadah, capek-capek kita menjaga ketauhidan kita, akidah kita, udah capek-capek kita bersedekah, berzakat dan lain sebagainya. Itu bisa rusak gara-gara sifat dengki. Bisa hilang kebaikan-kebaikan kita karena rasa dengki tersebut. Nah, makanya solusinya bagaimana? Nah, itulah makna syukur. Syukur berterima kasih kepada yang berjasa. Orang yang selalu bersyukur, dia akan senang melihat orang lain dapat nikmat. Bahkan mendukung saudaranya yang ingin menambah nikmat lagi. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad SAW, yang harus dijaga oleh kita semua adalah al-haya'u, rasa malu. Malu ini terbagi dua. Pertama, haya'un nafsiyun, yaitu malu yang bersifat pribadi. Yang kedua, haya'un imaniyun, malu yang didasari karena iman. Apa contohnya? Nah, malu yang bersifat pribadi ini semua manusia memilikinya. Baik dia orang beriman atau tidak beriman, pasti punya rasa malu. Misalnya, malu terlihat aurat. Itu baik orang muslim, kafir tetap merasa malu. Yang kedua, malu berbuat kejahatan dilihat orang lain. Malu melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Itu semua manusia memiliki rasa malu. Tapi yang paling penting adalah haya'un imaniyun, malu yang didasari karena iman. Kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita. Jadi kita tidak berbuat jahat, tidak berbuat tercela bukan karena takut dilihat orang lain,
Tapi karena kita takut, kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat oleh malaikatnya Raqib dan Atid. Nah, jadi malu yang seperti inilah yang merupakan anugerah terbesar yang ditanamkan Allah pada dalam diri manusia. Makanya Rasul bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Orang yang berkurang rasa malunya, maka begitulah tingkat kualitas imannya. Nah, malu yang ada dalam diri kita ini, kata Rasulullah, bisa rusak juga kualitasnya. Lama-lama kita nggak punya rasa malu, cuek saja. Apa penyebabnya? Fattoma'u yuzilul haya. Sifat tamak dapat menghilangkan rasa malu. Tamak, rakus, cangok, atau sini. Nah, itu sama itu. Ciri-ciri orang yang tamak ini, nah, yang pertama selalu ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Nah, kata kuncinya selalu ingin. Pokoknya orang beli apa, dia pengen beli. Padahal dalam hidup ini ada dua yang harus kita bedakan. Ada keinginan, ada kebutuhan. Kita harus memprioritaskan yang kita butuhkan. Karena nggak semua yang kita inginkan itu kita butuhkan saat ini. Misal kita rumah masih ngontrak, ya. Kemudian dapat duit 100 juta. Kira-kira kita inginnya apa? Ingin beli mobil atau ingin beli rumah? Nah, orang yang bijak, yang dia butuhkan apa? Rumah. Jadilah rumah-rumah jelek, nanti direhab pelan-pelan. Tapi kalau berdasarkan keinginan, tetangga, teman kerja, teman kantor semua udah pada beli mobil. Beli mobil lah. Nah, itu ingin, bukan butuh. Nah, orang yang tamak itu ciri-cirinya diantaranya selalu mendahulukan keinginan. Selalu ingin apa yang dimiliki orang lain, dia ingin beli juga. Yang kedua, selalu panjang angan-angan. Nah, ini otomatis. Orang yang tamak ini daya khayalnya tinggi sekali. Bedanya cita-cita dengan berkhayal apa, Pak? Itu tipis sekali itu kan, antara cita-cita dan berkhayal. Kalau cita-cita itu ada step-stepnya, langkah-langkahnya, ada usaha, itu cita-cita. Tapi berkhayal itu nggak ada usaha, ingin simsalabim langsung jadi. Nah, itu berarti berkhayal. Nah, lalu yang ketiga, ciri orang yang tamak ini adalah terlalu mencintai hartanya. Yang keempat, ciri orang tamak ini terlalu semangat mencari harta sehingga melupakan kondisi dirinya, ya, dan melupakan ketentuan halal dan haram. Ada nggak, Pak, orang yang cari harta udah sakit-sakitan laju terus? Idealnya kita itu mencari harta untuk kita nikmati, bukan mengorbankan tubuh kita. Karena tubuh kita ini punya hak. Itu makanya ketika malam, wa ja'alna al-laila libasa, Allah menjadikan malam itu untuk istirahat. Udah habis, Pak. Gimana, Pak? Kita sudahi? Oh ya, baik. Jadi itu yang ketiga tadi, malu dapat rusak dengan sifat tamak. Ya. Nah, terakhir saya mau tanya kepada Ibu sekalian. Misalnya kalau kita menghadiri akikah,
menghadiri tasyakuran. Kemudian masing-masing kita biasanya disediakan makanan ya. Ada kue-kue di depan kita. Ketika tuan rumah mengatakan, Bapak Ibu silakan nanti sambil pulang dibawa kue-kue yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Nah misalnya ini ada kue di depan untuk 3 orang. Itu kita ambil semua atau kita ambil sekedarnya? Nah, kebiasaannya gimana Bu? Itu melatih kita tamak atau tidak. Itu cara paling kecil. Kalau kita ambil semua tanpa memperhatikan kanan kiri kita, berarti kita itu termasuk orang yang tamak. Kenapa? Sebenarnya lebih dari itu bisa kita beli di luar. Tapi karena tamak tadi, tanpa rasa malu, sungkan sama kanan kiri, kita gaul semuanya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.